Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara mahasiswa, untuk materi kali ini saya akan membagikan video sebagai pengganti Zoom. Sebenarnya saya merekam ini juga menggunakan Zoom ya, jadi Anda tinggal memperhatikan saja. Untuk materi kali ini, kita akan mengenal fonem. Baik, sudah nampak di layar mengenai fonem gitu. Nah, saudara mahasiswa, terkait fonem, materinya sudah bisa Anda download di Sipodu. Jadi saya harap Anda punya dan saya akan memberikan panduannya. Baik, kemarin kita sudah banyak membahas dan menyinggung sedikit mengenai fonem. Nah, fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Sedangkan huruf yang kita tahu adalah lambang bunyi atau lambang dari fonem. Jadi selama ini kalau kita mengenal berapa jumlah huruf dalam bahasa Indonesia, nah kita bisa jawab 27 ya. Terus sedangkan fonem belum tentu 27, bisa lebih banyak atau lebih sedikit kah begitu ya. Baik, sekarang bentuk dan makna dari fonem itu sendiri. Jadi fonem itu saya ulangi merupakan bunyi terkecil yang dapat membedakan arti. Sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang dari fonem itu. Jadi kalau fonem itu membedakannya dari bunyinya. Tetapi kalau huruf adalah lambangnya. Misalnya huruf vokal E. Dalam huruf, lambangnya E itu hanya satu. Hanya E, ya, hanya E begitu saja, vokal E. Tetapi dalam fonem, tergantung dari bunyi itu tadi, kita tahu bahwa E itu ada 3. Ada yang berbunyi E, ada yang berbunyi E, dan berbunyi E. Tapi bagaimana menuliskannya? Kalau dalam huruf tetap satu, E. Mau kita baca E atau E, tetap tulisannya seperti itu, lambang bunyinya. Tetapi kalau fonem tidak, harus beda. Karena bunyi beda, bentuk katanya beda, maknanya bisa beda. Ya kan? Bagaimana bebek tidak bisa kita baca bebek. Begitu juga yang lain apel dan kata apel itu juga memiliki bentuk makna bahasa yang berbeda. Nah, apakah fonem sama dengan huruf? Fonem bunyi dari huruf, dan huruf adalah lambang dari bunyi. Jadi fonem itu adalah bunyi bahasa yang bisa kita dengar, yang membedakan arti. Ukuran untuk menentukan satu bunyi merupakan fonem, bukan dapat atau tidak bunyi itu untuk membedakan makna. Ini yang saya maksud tadi. Jadi beda bunyi akan beda makna. Huruf boleh sama, tapi bunyi bahasa beda, bagi fonem membedakan makna. Oke, di situ ada contoh E juga ya. Ada yang pertama kata seret dan seret. Nah, kalau seret berarti menggunakan E. Artinya tersendat-sendat atau tidak lancar, ya. Seret. Tapi dalam huruf tulisannya sama, S-E-R-E-T, tetapi kita bacanya seret, bukan seret. Kenapa? Karena dalam fonem ternyata seret dan seret memiliki makna yang berbeda. Kalau tadi tersendat-sendat atau tidak lancar, sedangkan seret adalah menarik sesuatu benda dengan menyusur tanah. Ini diambil dari bahasa Jawa, Anda pasti tahu. Ya, untuk yang di luar Jawa mungkin bisa belajar ya, kalau yang namanya seret itu tersendat-sendat atau tidak lancar. Sedangkan yang kedua adalah seret, adalah menarik sesuatu benda untuk menyusur tanah. Nih. Oke, sekarang kita ke fonem. Fonem adalah suatu bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna. Ingat, bentuk dan makna yang berbeda dalam fonem. Bunyi P dan B pada kata pagi dan bagi adalah contoh fonem. Masing-masing kata terdiri dari 4 fonem yang membedakan P dan B saja.
hanya selisih satu huruf saja, tapi tetap beda makna juga. Fonem ditulis di antara tanda garis miring, misalnya pagi dan pagi, menggunakan tanda garis miring ya. Selanjutnya, oke, fonem, saya ulangi lagi, ini banyak sekali pengertian ya, ada supaya lebih jelas lagi. Suatu satuan bahasa terkecil yang memiliki fungsional, artinya satu fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem adalah unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang signifikan. Sangat detail sekali ya. Kemudian fonemisasi adalah perubahan alofon-alofon yang menjadi fonem dalam lingkungan fonologis tertentu. Nah, ini adalah tabel fonem bahasa Indonesia. Kalau lebih jelasnya lagi, ini ada O, pelafalannya O. Contohnya kata tolong. Nah, lambang fonetisnya menjadi begini. Tolong, ya, karena bukan tolong. Karena O itu dua. O dan O. Ini tolong, bukan tolong. Begitu ya. Kalau di bahasa Jawa, tolong itu pasti juga artinya tolong, sama. Tapi kita bicara fonem bahasa Indonesia. Nah, ini ada OI. OI ini diftong, varian dari O, varian dari vokal, tetapi vokal rangkap OI. Tulisannya OY atau pelafalannya OY. Contoh kata amboy ya. Ini ada P, R, kemudian S. Nah, ini ada yang S varian S, SY ya. Pelafalannya tetap dibaca S, tapi contoh katanya syukur. Artinya kita tidak menggunakan S yukur, tidak dibaca begitu ya. Kita tidak membaca S yukur, tapi syukur. Artinya Y-nya menjadi seperti hilang dan digantikan, diwakilkan oleh huruf S. Padahal di sini ada pelesapan Y. Ya, syukur kita bacanya. Ya, begitu juga dengan kata KH. Ya, KH. Kata KH itu pelafalannya memang dengan K, contoh katanya pada kata ikhwal. Jadi kata ikhwal itu kita baca ikhwal. Jadi bukan ikhawal, bukan begitu. Kalau dalam huruf kita membacanya bisa ikhawal, tetapi pada fonem pelesatan terjadi sehingga KH itu berubah menjadi X sehingga bunyi bahasanya menjadi ikhwal begitu. Nah, itu contoh beberapa. Saya tidak memberikan semua, Anda nanti bisa mengetahui dari tabel fonem yang lain, baik vokal, konsonan maupun diftong. Saya bergeser ke berikutnya. Fonem terbagi 3 jenis, ada vokal, diftong, dan konsonan. Ini Anda sudah tahu ya, vokal itu ada 5, kalau dalam huruf, konsonan juga ada berapa sisanya itu? 21. Sedangkan diftong, kalau IYD itu ada 3, sedangkan pedoman umum yang baru itu ada 4, ditambah dengan EI. Oke, kita bicara vokal dulu. Vokal adalah bunyi ujaran yang tidak mendapatkan rintangan pada alat ucap saat dikeluarkan dari paru-paru. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan. Jadi bunyi dihasilkan itu ketika kita bernafas. Nggak bisa kita bicara tetapi tidak bernafas, itu tidak mungkin. Ya, karena ada udara yang dikeluarkan, dan udara yang dikeluarkan itu dihambat oleh alat ucap, sehingga terbentuklah ujaran-ujaran huruf vokal, konsonan maupun diftong. Tidak terjadi kontak antara alat-alat ucap. Perlu digarisbawahi bedanya vokal dan konsonan. Jadi kalau vokal itu bunyi yang keluar dari paru-paru saat kita tarik nafas, saat kita mau mengeluarkan nafas, ya, yang dikeluarkan oleh paru-paru itu tidak terjadi kontak dengan alat-alat ucap. Jadi loss begitu ya. Vokal dibagi menjadi 2, yaitu vokal tunggal monoftong yang terdiri dari satu fonem A, I, U, E, O, itu vokal tunggal, dan vokal rangkap atau diftong ada A, I, A, U, O, I, dan E, I. Nah, sedangkan konsonan, bunyi ujaran dihasilkan dari paru-paru mengalami hambatan atau rintangan saat dikeluarkan dari paru-paru itu. Ada B, C, D, F, G, dan seterusnya sampai Y dan Z. Nah, kalau ada vokal rangkap, memang ada yang disebut dengan konsonan rangkap atau cluster. Jadi kalau vokal
tunggal itu disebut vokal, kalau rangkap disebut diftong. Sedangkan konsonan itu disebut konsonan tunggal, kalau rangkap itu disebut klaster. Oke, secara umum bunyi bahasa dibedakan antara vokal, konsonan, semivokal. Sebenarnya ya, perbedaan antara vokal dan konsonan didasarkan pada ada atau tidaknya hambatan atau proses artikulasi. Kemarin Anda ingat ya, ada proses fonasi, artikulasi, dan ini. Hambatan itu adalah proses artikulasi pada alat bicara. Oke. Vokal, bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat ucap. Hambatan yang tadi saya sebut losil tadi ya. Hambatan hanya terdapat pada pita suara. Tidak terdapat artikulasi, semua vokal dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Dengan demikian, semua vokal adalah bunyi suara. Sedangkan konsonan, bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap, terdapat artikulasi. Konsonan bersuara adalah konsonan yang dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa bergetarnya pita suara. Oke, sekarang ke perubahan fonem. Ya, perubahan fonem bisa terjadi karena pengucapan bunyi ujaran memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan yang lainnya. Macam-macam perubahan fonem antara lain ada alofon, ada asimilasi, ada desimilasi, ada diftongisasi, ada monoftongisasi, dan natalisasi. Ini penjelasannya semua ada di sini. Ya, nanti Anda tinggal baca. Biar cepat ya. Sekarang ke fonem vokal. Nah ini contohnya. E itu sebenarnya ada 3 ya, tapi ini saya menemukan tabel yang masih 2. Jadi nanti Anda bisa mencari tabel yang lebih akurat begitu ya. A ya, I, U, E, O ini. Kemudian, nah ini ada vokal, itu ada vokal tinggi, madya, rendah. Itu maksudnya berdasarkan bagian lidah. Jadi lidah itu kan bisa bergerak ke depan, ke tengah, ke belakang. Ada yang bergerak itu tinggi, sedang, dan rendah. Ini maksudnya tinggi, sedang, rendah itu apa, Bu? Ya, bergeraknya lidah. Kemudian depan, tengah, belakang itu apa? Itu juga bergeraknya lidah. Jadi lidah itu bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini berdasarkan bunyi. Jadi ketika kita bilang huruf I, maka disebut vokal tinggi dengan vokal depan. Artinya lidah itu pada posisi yang tinggi, tetapi di depan I. Coba paksakan bilang I, tapi lidahnya ke belakang, jadi E, gitu ya. Jadi beda, ya. Jadi beda nanti ya. Makanya belakang jadi O, ke belakang U, begitu. Nah, baik. Vokal tidak bulat atau vowels ya, bibir tidak bulat dan terbentang lebar ini ya. Nah ini bibir netral, terbentang lebar, terbuka bulat, O gitu ya, U, bibir tertutup bulat. Nah ini konsonan ada 22 ya, fonem konsonan di sini tambahkan ada KH, ada ini ya, ada K ini kemudian dan nasal. Nah, ini dia contohnya. B mungkin cukup ya kalau posisi awal, tengah, akhir. Nanti beda. Ini key. Ada Quran, ada status quo dan taufiki. Kemudian yang ini tanda tanya ini bisa dibaca K untuk bunyi K atau yang mendekati huruf T tapi seperti merem gitu ya. Ada kata rakyat sama bapak. Ya, bukan rakyat ta gitu ya, atau rakyat ta atau bapak K, kan bukan begitu, tapi bapak. Jadi seperti direm. Adanya cuman di posisi tengah dan posisi akhir. Terus X, ini ada kata xerox dan sinar X. Oke. Nah, untuk huruf Y ini tidak ada posisi akhir karena huruf Y posisi akhir akan dibaca I. Ya, akan bisa dibaca I.
Karena di sini konsonan tidak boleh dibaca vokal, maka untuk posisi yang akhir posisi akhir Y tidak ada. Nah, ini diftong ada AI, AU, EI, dan UI. Ya, ternyata dari tabel ini untuk OI, untuk kata dengan OI posisi awal itu tidak ditemukan atau tidak ada. Kalau Anda bisa menunjukkan itu sangat bagus ya. Ini contoh yang lain, pandai dari kata ini AI, kemudian harimau AU, survei EI, dan boykot OI. Pada posisi akhir, pada posisi akhir, pada posisi akhir, dan posisi tengah. Perbedaan diftong dengan rentetan vokal, diftong 2 huruf vokal 1 bunyi, ya. 2 huruf vokal berada dalam satu suku kata. Pulau, AU, posisi akhir. Aurat, AU, posisi awal. Amboy, OI, posisi akhir. Sakai, AI, pada posisi akhir. Dan Hairan, AI, pada posisi tengah. Kemudian, Kemudian selanjutnya rentetan vokal 2 huruf vokal 2 bunyi. 2 huruf vokal berada dalam suku kata sukai ya, sukai dari kata AI ya, itu berada rentetan vokal dari S, U, K, A, dan I. Oke. Oke, baik. Teman-teman, itu penjelasan yang cukup singkat. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti diberikan di kolom diskusi. Begitu, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.